Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman ifadata wa istifadata wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara berjelaknya Rasulullah. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang baru tentang gaya rambut Rasulullah dan cara Rasulullah menyisir rambutnya. Juga kita akan membahas tentang ubannya Rasulullah, juga tentang menyemirnya Rasulullah kepada rambutnya. Apakah hukum menyemir itu diperbolehkan atau diharamkan, nanti akan kita bahas. Al-Faslus Tsalisu fi sifati sya'arihi sallallahu alaihi wasallam wa syaibihi wa khidabihi. Pasal yang ketiga menjelaskan tentang rambutnya Rasulullah, ubannya Rasulullah, dan mewarnai rambutnya Rasulullah. Wa may yata'allaqu bidzalik, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajila sya'ari hasanahu. Rasulullah itu rambutnya ikal, sangat bagus. Kan sudah dijelaskan yang kemarin itu. Laisa bisabti walal ja'dil qatid. Rasulullah itu rambutnya tidak lurus terurai, juga tidak keriting. Rambutnya Rasulullah itu bergelombang. Bergelombang itu kan tidak keriting. Tahu ya gambaran bergelombang ya. Jadi bergelombang itu tidak lurus, juga tidak keriting. Wa kana idza masyatahu bil busti ya'ti ka'annahu hubukur ramli. Rasulullah itu ketika menyisir rambutnya terlihat seperti gelombang pasir. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus ketika disisir itu bentuk rambutnya itu bagus. Seakan-akan seperti gelombang pasir. Wa rubbama ja'alahu ghadaira arba'an yukhriju kulla udhunin min baini ghadirataini. Kadang Rasulullah itu rambutnya itu dibagi menjadi 4. Sebagian itu berada di belakang, sebagian berada di depan. Ya memang rambutnya Rasulullah itu panjang. Jadi kadang-kadang Rasulullah rambutnya sampai ke daun telinganya, kadang-kadang sampai ke bahunya. Itu rambut Rasulullah. Tapi rambut Rasulullah tidak sampai melebihi bahunya. Rambut Rasulullah tidak sampai melebihi bahunya. Saya tidak tahu orang-orang yang memelihara rambut sampai melebihi bahunya itu dalilnya apa dan dasarnya apa, saya tidak tahu. Tapi kalaupun mau meniru Rasulullah, Rasulullah rambutnya hanya sampai di bahu saja. Kalaupun mau berambut panjang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi. Rasulullah itu tubuhnya sangat bagus, fisiknya sangat bagus. Ba'ida ma bainal mankibaini. Ininya agak lebar. Berarti otomatis dadanya bidang lebar. Lahu sya'run ila mankibihi. Punya rambut sampai ke bahunya. Wa fi waqtin ila syahmatai udunaihi. Tapi sewaktu-waktu juga kadang sampai daun telinganya. Wa fi waqtin ila nisfi udunaihi, tapi sewaktu-waktu juga kadang sampai separuh dari daun telinganya. Jadi tidak sampai ke daun telinganya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasdilu sya'rahu. Rasulullah itu dulu awal mula itu membiarkan rambutnya, artinya tidak dibelah. Dibiarkan begitu saja, dibiarkan terurai. Wa kanal musyrikuna yafruquna ru'usahum. Sedangkan orang-orang musyrik itu membelah rambutnya. Biasanya kan gaya rambut ketika menyisir ada yang dibelah.
Ada yang belah tengah, ada yang sebelah kanan, ada sebelah kiri. Itu orang-orang musyrik dulu seperti itu, membelah rambutnya ketika menyisir. Rasulullah tidak. Wa kana ahlul kitab yasduruna ru'usahum. Sedangkan ahlul kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani yang waktu itu agamanya masih murni. Jadi dalam bab fikih itu kalau menikahi ahli kitab, kalau itu masih murni diperbolehkan. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada ahli kitab yang murni itu. Dan ahli kitab orang Yahudi Nasrani itu kalau urusan rambut itu tidak dibelah seperti orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik agamanya sudah banyak dirusak. Terus Rasulullah meniru yang siapa? Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in. Rasulullah lebih meniru kepada ahli kitab. Jadi Rasulullah rambutnya dibiarkan terurai, tidak dibelah, baik di tengah maupun di pinggir kanan, di pinggir kiri. Kenapa kok meniru ahli kitab? Karena memang belum turun wahyu, dan agama yang masih agak murni ya agamanya ahli kitab. Karena itu kan agamanya nabi-nabi terdahulu. Yahudi agamanya siapa? Hah? Agamanya siapa? Nasrani. Yahudi Nasrani agamanya siapa? Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah itu kemudian tsumma farraqa Rasulullah alaihi salam ra'sahu. Tapi setelah itu Rasulullah kemudian membelah rambutnya. Ketika menyisir itu dibelah. Sampai dalam satu riwayat dijelaskan saking jelasnya Rasulullah ketika membelah rambutnya itu sampai minyak rambutnya itu terlihat di antara sela-sela rambutnya itu. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk gaya rambut itu bebas. Boleh gaya ke kanan, boleh gaya ke kiri, boleh disisir ke belakang. Bebas, tidak apa-apa. Karena Rasulullah juga pernah melakukan itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsal lihyah. Rasulullah itu jenggotnya tebal. Tapi perlu diperhatikan juga bahwasanya tebal versi fikih itu tidak sama dengan tebal versinya kita. Tebal versi fikih itu apa? Kalau ada orang ngomong dengan kita jarak 1 meter kemudian tidak kelihatan warna kulitnya di antara sela-sela rambut jenggot ini, maka itu sudah tebal. Sehingga aturannya kalau orang jenggotnya tebal itu dia ketika berwudu cukup dibasuh luarnya saja. Dalamnya itu tidak wajib, tapi tetap sunnah, tidak wajib. Kalaupun tidak terkena air tidak masalah. Itu kalau tebal. Kalau tidak tebal berarti dia wajib terkena air baik yang luar maupun yang dalam. Tapi Rasulullah jenggotnya tebalnya tidak seperti saya, tebal. Jadi sampai bisa diginikan Rasulullah itu. Tebal memang jenggot itu sunnah untuk dipelihara. Tapi ya yang alami saja, tidak usah pakai obat-obatan macam-macam. Wa kana yu'fi lihiyatahu wa ya'khudhu min syaribihi. Rasulullah itu membiarkan, memelihara jenggotnya, tapi kemudian mencukur kumisnya. Kalau ada orang yang mau mengikuti Rasulullah, kalau kumis itu dicukur, kalau jenggot dibiarkan. Cuma kadang-kadang orang malu, tidak tahu malunya kenapa. Malu berjenggot. Padahal itu memang hal yang sunnah. Dan Rasulullah tidak mencukur jenggotnya. Tapi di sini ada juga aturan-aturan yang penting, bahwasanya jenggot itu memang sunnah untuk dibiarkan, tapi terlalu panjang itu juga tidak bagus. Makanya sebagian ulama-ulama salaf itu jenggot itu ya minimal begini, lebihnya ini biasanya dipotong. Karena terlalu panjang itu juga kelihatan tidak bagus, tidak nyaman. Coba lihat jenggotnya ulama-ulama. Ya, rata-rata segini. Bisa dipegang seperti ini, tidak sampai ke bawah seperti ini. Tapi kadang-kadang ada yang sampai ke sini.
Ini kan pertama ribet, yang kedua mungkin bisa menyebabkan hal-hal yang bisa membahayakan, terlalu banyak kutu, macam-macam begitu. Nah, itu kalau kita ngikuti Rasulullah itu, kalau urusan kumis itu dicukur, kalau jenggot dibiarkan saja, tidak usah dicukur. Saya beberapa hari yang lalu ketemu sama orang yang saya tahu dia berjenggot, cuma tiba-tiba dicukur habis. Ya biarkan saja, tidak usah khawatir, oh dikatakan teroris macam-macam. Ya bukan teroris. Teroris ciri-cirinya bukan itu. Ya kebetulan saja teroris itu memang berjenggot, bercadar. Oh itu teroris juga, kata siapa? Ya enggak juga. Itu hanya pengelabuan untuk Islam, di mana biar Islam itu identik dengan seperti itu. Padahal ya ada juga, tapi tidak semuanya gitu. Kalau orang-orang Yahudi itu berbeda dengan orang-orang Islam. Apa orang Yahudi itu? Orang Yahudi itu membiarkan kumisnya panjang, tapi jenggotnya dicukur. Biasanya sampai panjang begini kumisnya, jenggotnya bersih. Itu orang Yahudi. Makanya kita sebagai orang Islam, kalau ngikuti Nabi, ngikuti Rasulullah, kalau urusan kumis dicukur. Bagusnya itu dicukur tidak sampai habis, sekiranya terlihat agak kemerah-merahan bibirnya itu. Sedangkan jenggot itu dibiarkan. Kalau urusan ketiak, kan ada di tubuh manusia kan ada beberapa rambut ya. Kalau rambut kepala sudah jelas dipotong kan, tidak mungkin dicukur sampai begini, potong kan. Kalau ketiak ini sunnahnya dicabut, bukan dicukur. Dicabut pakai tangan gini, sunnahnya begitu. Kalau pertama-tama mungkin agak sakit, tapi kalau sudah terbiasa ya biasa-biasa saja, nyaman saja. Sunnahnya itu dicabut. Ada lagi mohon maaf, ini majelis mulia, tapi ini juga ilmu, perlu dijelaskan. Ada rambut yang di sekitar area kemaluan, itu sunnahnya bukan dicabut, dicukur. Nah, dicabut menghabiskan waktu berapa lama itu. Sunnahnya itu dicukur. Baik laki-laki, terutama perempuan, itu sunnah dicukur. Kalau laki-laki tidak harus. Kemudian setelah itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min lihiyati syarifah min ardiha wa tuliha. Rasulullah itu seringkali memegang jenggotnya dari lebar dan panjangnya. Jadi lebar kan begini, panjang begini. Sering begini. Itu bagi yang punya jenggot, yang tidak punya tidak usah. Apa yang mau dipegang itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru tasriha lihiyatihi. Rasulullah itu juga sering menyisir jenggotnya. Jadi sisir itu juga disunahkan untuk digunakan untuk menyisir jenggot bagi orang yang punya jenggot. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariqu siwakuhu wala mishtuhu. Rasulullah itu tidak pernah lepas dari siwak dan sisirnya. Kemarin ada 5 barang yang pasti dibawa kemana-mana oleh Rasulullah, baik ketika di rumah maupun ketika di luar bepergian. Apa pertama? Cermin. Wadah celak. Sisir. Siwak. Midro. Midro itu mirip dengan sisir, cuma bahannya lain. Wa kana yanzuru fil mir'ati idza sarraha lihiyatahu. Rasulullah itu ketika menyisir jenggotnya sambil melihat cermin. Sambil melihat cermin. Apa doa bercermin? Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbaiki keadaanku, maka perbaiki juga akhlakku. Itu bercermin itu jangan cuma untuk merapikan ini, tapi syukuri, alhamdulillah masih punya mata, masih punya hidung, masih punya bibir, masih lengkap semuanya. Dan itu memang
disunahkan untuk banyak bersyukur ketika bercermin walaupun wajahnya jelek. Nah iya memang seperti itu. Alhamdulillah paling minimal lah, walaupun wajahnya jelek, alhamdulillah masih dijadikan sebagai orang Islam gitu. Banyak bersyukur pokoknya. Juga masih bisa megang cermin. Coba tidak bisa, kan tangannya itu kan sudah stroke gitu. Jadi itu hal yang penting yang pasti dibawa kemana-mana oleh Rasulullah, cermin. Tapi kemarin dijelaskan bahwasanya memang Rasulullah bawa cermin, bawa siwak, bawa sisir, tapi tidak dipakai terlalu sering, tapi ketika dibutuhkan saja. Kalau terlalu sering tambah terlihat kalau kita istilahnya terlalu lebay. Sedikit-sedikit buka cerminnya. Sedikit-sedikit buka cerminnya, sedikit-sedikit disisir rambutnya. Tambah terlalu lebay itu. Kalau memang dibutuhkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tamma aktsara min masirihiyatihi. Rasulullah itu kalau lagi sedih, lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, Rasulullah sering pegang jenggotnya seperti itu. Jadi kalau di video-video lihat di YouTube itu para habaib yang punya jenggot kok sering begini, oh itu berarti lagi ada masalah besar. Iya, lagi ada masalah besar. Ya, tapi galaunya mereka tidak sama seperti galaunya kita. Mereka itu mencari solusi itu dengan melakukan hal-hal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, hal-hal yang sunnah. Begini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qtamma akhadha lihiyatahu biyadihi yang duru fiha. Rasulullah itu ketika susah, ketika sumpek, ketika gelisah, pegang jenggotnya sambil dilihat. Ini berarti kita bisa menggambarkan jenggot yang bisa dilihat bukan seperti jenggot saya karena tidak bisa dilihat. Rasulullah sambil pegang jenggotnya seperti ini sambil dilihat, berarti kan kira-kira segini, karena bisa dilihat. Contoh seperti Habib Umar itu bisa dilihat itu kalau pas lagi pegang jenggot sambil dilihat begini. Itu kenapa? Agar turun wahyu dan juga lebih tenang hatinya. Jadi bukan mainan seperti itu. Itu ada contohnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa khallala lihyatahu bil ma'. Rasulullah itu ketika berwudu menyela-nyela jenggotnya dengan air. Memang sunnah ketika berwudu itu kan yang di dalam bagian dalam itu kan memang tidak wajib terbasahi air, tapi sunnah untuk di sela-sela begini. Itu sunnah. Kalau jenggotnya tipis, ya tidak perlu apanya yang di sela-sela. Tidak perlu. Itu bagi orang yang jenggotnya tebal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi. Rasulullah itu sering memberi minyak rambut di kepalanya. Rasulullah itu memakai minyak rambut dan juga sering menyisir jenggotnya. Wa yuksiru ittihadul kina. Rasulullah seringkali menutup kepala dan juga wajahnya, karena Rasulullah itu orang yang paling pemalu, sehingga beliau menutupi itu. Makanya kalau di Yaman itu orang mau khutbah itu biasanya pakai ini, begini. Itu memang sunnah. Namanya qina itu namanya. Agar fokus pandangannya tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Itu memang sunnah. Itu namanya qina. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dahana sabba fi rahatihi al-yusra. Rasulullah itu ketika berminyak maka caranya dituangkan di tangan sebelah kiri, kemudian digunakan untuk berminyak. Mana yang didahulukan? Fabada'a bihajibaihi. Ini alis dulu yang didahulukan, diberi minyak alisnya itu. Yang kanan dulu, kemudian kiri, kemudian summa ainaihi, kemudian matanya. Artinya matanya bukan matanya yang bagian dalam, bukan. Artinya di sekitar mata itu. Minyak rambut, cuma mungkin beda dengan minyak rambut yang sekarang ya. Ada sendiri mungkin. Tumaroksihi, kemudian baru rambut kepalanya. Jadi kalaupun ada orang mau berminyak, tidak langsung di rambut kepalanya, tapi dari alisnya dulu. Kemudian yang terakhir di rambut kepala.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Rasulullah itu suka mendahulukan yang kanan. Fi tuhurihi idza tatahhara. Ketika bersuci itu beliau juga suka mendahulukan yang kanan. Dan di dalam fikih itu mendahulukan yang kanan itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi misal ada orang berwudu, didahulukan membasuh tangan kiri, apakah sah? Sah. Didahulukan membasuh kaki kiri juga sah. Tapi sunnahnya mendahulukan anggota yang kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Ketika bersisir juga Rasulullah mendahulukan yang kanan. Makanya kalau ada perempuan atau laki-laki ketika bersisir mau mencontoh Rasulullah, dahulukan sisir yang kanan, menyisir rambut yang bagian kanan. Ini hal-hal yang sepele loh. Kalau diniatkan untuk mencontoh Rasulullah bisa bernilai pahala yang sangat besar. Coba, saya yakin setiap hari pasti orang itu bersisir. Nah, dapat pahala itu. Nanti keluar rumah, balik lagi ke rumah, sisir lagi, dapat pahala. Wa finti alihi idan ta'ala. Dan Rasulullah ketika memakai sandal itu juga mendahulukan yang kanan. Sudah diamalkan atau belum? Pakai, memakainya kaki kanan, ngelepasnya kaki kiri. Tapi ini agak ribet ketika mau masuk rumah atau keluar rumah. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya kalau masuk rumah itu didahulukan kaki kanan. Berarti pada saat kita pakai sandal seperti itu, otomatis kita ngelepas kaki kiri dulu, setelah itu ditaruh di atas sandal, baru setelah itu ngelepas kaki kanan baru masuk. Nah ini kadang kalau tidak dibiasakan ribet. Ketika mau keluar, itu kaki kiri dulu, tapi tidak langsung masuk ke sandalnya. Yang masuk ke sandalnya yang pertama adalah kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, itu ketika urusan sandal. Di sini wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam keadaannya beliau semuanya lebih suka mendahulukan yang kanan. Disebutkan oleh Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Pengarang kitab Arba'in Nawawi. Di kita itu ada dua orang namanya Nawawi yang sama-sama ulama besar. Ada Imam Nawawi yang pengarang kitab Arba'in Nawawiyah, ada Syekh Nawawi dari Indonesia, dari Banten. Syekh Nawawi bin Umar itu yang dari Banten. Kalau ini Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Nawawi itu nama julukan yang viral karena beliau berasal dari daerah Nawa. Contoh di sini beliau menjelaskan contohnya. Pokoknya hal-hal yang mulia yang tidak ada unsur dosa itu disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Seperti memakai baju. Kemarin dijelaskan kalau memakai baju didahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Ketika ngelepas kiri terus kanan. Wasarawil. Apa sarawil? Celana. Pakai celana dahulukan yang kanan, kemudian baru kiri. Ngelepasnya kiri terus kanan. Dukhulal masjid, masuk ke masjid, itu juga sama. Kaki kanan, keluar kaki kiri. Wasiwak, bersiwak juga seperti itu. Itu disunahkan untuk kanan dulu. Kalau siwak itu berbentuk angka 8. Tahu angka 8? Angka 8. Jadi dari kanan ini ya. Tahu angka 8 ya? Ya. Gimana angka 8? Ini? Apa? Ini. Gitu. Itu namanya angka 8. Kemudian wataqlimul adofir, memotong kuku, itu juga disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Kalau saya lebih sering pakai cara, kalau kanan dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diakhiri yang sini. Kalau kanan, kalau tangan. Kalau kaki
Dari sini. Dari mana? Sini, ya. Sini sampai terakhir sini. Kalau kaki, caranya beda. Sama tangan beda caranya. Itu didahulukan yang tangan, yang sebelah kanan. Ini kalau tidak dibiasakan ini juga tidak bisa. Wanat fil ibti, mencabut bulu ketiak, itu juga yang kanan dulu. Tapi jangan di depan orang, cukup di kamar mandi aja. Itu memang sunnah dicabut itu. Pokoknya kita ngikuti sunnah saja, niat ngikuti sunnah. Walaupun kita merasa kayak risih atau merasa tidak biasa, niat ngikuti sunnah, cabut. Saya biasanya dicabut. Wahal kurasi, ketika mencukur rambut. Makanya nanti kalau potong rambut itu, terutama laki-laki, bilang ke yang cukur rambut, yang kanan dulu. Nah, yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Pakai celak, kemarin juga dijelaskan, bagian kanan dulu. Wassalamu minas sholah, salam dari sholat juga disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Kalau kiri bagaimana? Tidak masalah. Apakah sah sholatnya? Sah. Karena salam di dalam sholat itu yang wajib hanya bacaannya saja. Nolehnya itu hukumnya sunnah. Jadi misalkan ada orang sholat salam assalamualaikum tanpa noleh ke kanan, sholatnya sudah sah. Tidak harus noleh ke kanan, tapi memang sunnahnya noleh ke kanan sampai terlihat orang yang ada di sampingnya. Kalaupun tidak menoleh tidak masalah. Kalaupun noleh ke kiri bagaimana? Tidak apa-apa, karena memang menoleh itu hukumnya sunnah. Dan yang wajib adalah salam pertama. Salam kedua sunnah. Jadi ketika setelah selesai salam pertama kemudian langsung berdiri pulang, tidak masalah. Kecuali dia memang ingin melakukan salam yang kedua. Setelah itu, setelah salam yang pertama dia melakukan hal yang membatalkan sholat, maka sholatnya batal karena masih nyambung. Bedakan dengan dia niat memutus setelah salam pertama dan dia niat melakukan salam yang kedua, tapi setelah salam yang pertama dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholatnya batal. Kemudian wal khuruj minal khala, keluar dari kamar mandi. Mana yang didahulukan? Yang kanan. Mana yang didahulukan? Kanan. Masuk kaki kiri. Itu kalau biar tidak lupa, tulis di kamar mandinya itu. Dahulukan kaki kanan gitu. Waktu keluar dahulukan kaki kiri gitu. Bagus. Untuk mengingatkan, kalau perlu juga ditulis bacaan doanya itu di luar. Doa masuk kamar, doa masuk kamar mandi gitu. Wal akli wasyurbi, makan dan juga minum itu pakai tangan kanan karena itu hal-hal yang sifatnya mulia. Wal musafahah, apa musafahah? Salaman pakai tangan kanan, pakai kiri. Ini tangan kanan, sunnah. Wa nadbi shalah an yaminil imam, juga disunahkan untuk berada di posisi sebelah kanan imam. Jadi ketika ada satu imam begini, ada makmum, mana yang harus dipilih? Posisi sebelah kanan. Makmum 2 kiri, makmum 3 yang 2 ini mundur, setelah itu tengah. Kalau nanti ada makmum lagi, cari kanan, begitu. Sunahkan untuk yang sebelah kanan. Sebaliknya, kata Imam Nawawi, fa amma ma kana bididhi misla dukhulil khala. Sebaliknya, orang masuk jeding, masuk kamar mandi didahulukan untuk kaki kiri. Wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Wal imtikhot tahu, meludah. Ini kadang tidak diamalkan. Ngeludah itu jangan sampai ke kanan. Ada 2 larangan walaupun sifatnya tidak haram tapi perlu untuk dijauhi.
Jangan meludah ke kanan, jangan meludah ke arah barat, ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Jadi kalau misalkan saya menghadap ke timur, saya meludahnya ke utara. Ke utara karena sebelah kiri. Makanya juga ini juga penting pada saat orang itu mimpi buruk. Mimpi dikejar setan, mimpi dikejar hantu, mimpi dikejar mantan. Kemudian kaget, dia terbangun, itu disunahkan untuk meludah ke kiri 3 kali. Karena rata-rata yang jelek-jelek itu berada di sebelah kiri. Setelah itu kemudian berdoa, doa mau tidur itu, kemudian lanjutkan tidurnya, ada apa-apa. Insya Allah mimpi yang buruk itu tidak akan terjadi apa-apa. Meludah ke kiri. Kemudian juga khal'us saubi, melepas pakaian, wasarawil wal khuf, dan juga melepas celana, melepas khuf. Dan hal-hal yang lain itu tinggal disamakan saja. Urusan memberi itu juga disunahkan untuk menggunakan tangan kanan. Paham? Wa kanat yaduhul yusra li khalaihi. Sedangkan tangannya Rasulullah yang kiri itu ketika digunakan untuk istinja itu. Wa kana min adza, dan hal-hal yang sifatnya itu walaupun bukan dosa tapi yang sifatnya itu tidak ada kemuliaan. Orang istinja kan apa kemuliaannya? Tidak ada kan? Maka itu disunahkan untuk pakai tangan kiri biar tidak campur-campur. Kemudian tangan kanan kan juga digunakan untuk bertasbih, untuk berzikir dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Masih banyak ini. Insyaallah kan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang ubannya Rasulullah itu ada berapa, apakah boleh menyemir rambut dengan warna hitam atau warna-warna yang lain. Itu insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.